Bab 1099. Orang evil. Di depan Mileye ada rawa. Rawa jurang. Dari permukaan, rawa ini terlihat sangat tenang, tetapi Mileye tahu bahwa ada niat membunuh yang tersembunyi di rawa ini. Mileye melihat kera raksasa tidak jauh. Bisakah kamu membiarkan mereka memimpin untuk keluar dan mengobrol? Setelah merenung sejenak, kera raksasa berjalan ke tepi rawa dan memukulnya dengan keras. Duar. Dengan pukulan ini, rawa di depannya meledak. Segera, seluruh rawa segera mendidih. Tak lama kemudian, buaya abisal raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul ke permukaan. Melihat pemandangan tersebut, kera raksasa mundur beberapa meter. Di rawa ini, tidak ada tandingan buaya raksasa abisal ini. Mileye tiba-tiba berkata, "Siapa kepala mereka?" Kera raksasa menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Pada saat ini, seekor buaya raksasa besar tiba-tiba merangkak keluar dari rawa abisal. Buaya raksasa ini berukuran lebih dari 2 kali lipat buaya raksasa abisal lainnya. Mileye memandangi buaya raksasa di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Bisakah kita bicara?" Buaya raksasa memandang Mileye, "Manusia." Mileye mengangguk, "Dari klan penyihir." Buaya raksasa menatap Mileye, "Manusia, apa yang ingin kamu lakukan?" Mileye berkata, "Aku ingin berbicara denganmu." Buaya raksasa mencibir, "Apa yang kamu bicarakan?" Mileye memandangi buaya raksasa, "Apakah kamu ingin meninggalkan dunia ini?" Buaya raksasa itu menyipitkan matanya sedikit, "Apa maksudmu?" Mileye terkekeh dan berkata, "Maksudku, aku bisa membawamu keluar dari dunia ini." Buaya raksasa berkata, "Mengapa kita harus meninggalkan dunia ini?" Mileye tersenyum dan berkata, "Karena roh dunia dari dunia luar setidaknya 10 kali lebih banyak dari dunia ini. Jika kamu pergi ke dunia luar untuk berlatih, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha." Buaya raksasa memandang Mileye, "Kamu adalah manusia." Mileye sedikit tersenyum, "Jadi apa? Apakah manusia semuanya jahat? Manusia juga ada orang yang baik, bukan?" Sambil berkata, dia menunjuk kera raksasa, "Kalau tidak percaya, tanya saja, aku lumayan." Kera raksasa dan buaya raksasa melihat kera raksasa ragu sejenak, lalu mengangguk, "Bagus, bisa dipercaya." Buaya raksasa memandang kera raksasa, "Apakah kamu percaya pada manusia?" Kera raksasa mengangguk, "Kenapa kamu tidak bertaruh? Jika taruhannya berhasil, kamu bisa mengeluarkan buaya raksasa dari dunia ini. Jika kamu gagal, kamu tidak akan rugi apa-apa, kan? Atau apakah kamu ingin tinggal di sini sepanjang hidupmu?" Buaya raksasa itu terdiam. Kera raksasa berkata lagi, "Dengan bakatmu, jika kamu keluar, setidaknya kamu akan berada di alam dominasi." Mileye. Buaya raksasa mengerutkan kening, "Mendominasi alam." Kera raksasa mengangguk dengan cepat, "Ini adalah tingkatan alam, sangat kuat." Buaya raksasa, "Apakah kamu ingin tinggal di sini selamanya? Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus berpikir tentang keluarga buaya raksasa. Setelah kamu berada di luar dan memiliki energi spiritual yang cukup, dengan bakatmu, sangat mungkin bagimu untuk berada di atas alam dominan." Mengatakan itu, dia menatap Mileye, "Benarkah?" Mileye mengangguk dengan cepat, "Ya." Buaya raksasa memandang Mileye, "Apa yang ada di atas itu?" Mileye berkedip, lalu berkata, "Di luar itu, ada escape yang legendaris." Buaya raksasa memandang Mileye, "Jika aku pergi keluar, aku juga memiliki kesempatan untuk mencapai escape yang legendaris." Mileye mengangguk, "Pasti ada kesempatan." Kera raksasa tiba-tiba berkata,
"Yang mulia, bukan kami tidak berbakat, tetapi lingkungannya tidak baik. Dengan bakat kami, jika kami keluar, kami pasti akan dapat melampaui nenek moyang kami. Saat itu, bahkan jika klan penyihir ada di depan kita, itu bisa dihancurkan dengan jentikan jari." Mileye melihat kera raksasa dan berkedip. Merasakan tatapan Mileye, kera raksasa memandang Mileye, "Apakah ada masalah?" Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Jika aku menjadi imam besar, kita akan menjadi teman. Ayo hidup dalam damai, apakah kamu setuju? Lagi pula, banyak orang akan mati dalam perang." Kera raksasa mengangguk, "Kalau begitu aku bisa menghormatimu, Mileye." Saat ini, buaya raksasa itu tiba-tiba berkata, "Manusia, bisakah aku mempercayaimu?" Sebelum Mileye dapat berbicara, kera raksasa tiba-tiba berkata, "Tidak apa-apa." Buaya raksasa melihat kera raksasa, sedangkan kera raksasa berkata, "Manusia ini tidak jahat, tidak semua manusia jahat, ada orang baik di antara manusia, bukan? Selain itu, kita harus menangkap kesempatan terakhir dari dua ras kita." Buaya raksasa itu terdiam. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, demi kebebasan. Kera raksasa tertegun, lalu mengangkat tangan kirinya dan berteriak, "Demi kebebasan." Di belakangnya, monster yang tak terhitung jumlahnya meraung serempak. Gratis. Mereka sekarang terjebak dalam sangkar, perasaan ini terlalu dirugikan. Untuk kebebasan. Bebas. Setelah buaya raksasa itu terdiam lama, tiba-tiba ia menengadah ke langit dan berkata pelan, "Demi kebebasan." Saat suaranya jatuh, buaya raksasa abisal yang tak terhitung jumlahnya meraung serempak di rawa abisal itu. Melihat jurang dan rawa di depannya, Mileye sedikit tersenyum. Dia berjalan ke buaya raksasa, dan berkata, "Ada apa di balik jurang dan rawa?" Buaya raksasa itu berkata dengan suara yang dalam, "Grand Canyon of Evil." Mileye sedikit mengernyit, "Tempat macam apa itu?" Buaya raksasa itu tampak kedinginan, dan berkata, "Ada sekelompok burung hantu malam yang tinggal di tempat itu. Pada malam hari, mereka akan keluar untuk berburu." Pada saat itu, kera raksasa tiba-tiba berkata, "Ya, jalur pegunungan Myriad Beast juga sering mereka kunjungi." Mileye mengangguk, pergi ke Grand Canyon of Evil." Kemudian, dia melihat buaya raksasa itu, "Bisakah kamu pergi ke darat?" Buaya raksasa berkata, "Tentu saja, kekuatan kita akan menurun tepat di pantai." Mileye tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Ayo pergi." Dengan cara ini, Mileye memimpin sekelompok besar monster menuju Grand Canyon of Evil. Setengah jam kemudian, Mileye datang ke Grand Canyon of Evil. Di Grand Canyon of Evil, gelap gulita, membuatnya menakutkan. Mileye melihat Grand Canyon yang penuh dosa. "Bisakah kamu berbicara dengan mereka?" Kera raksasa tiba-tiba berjalan ke mulut Grand Canyon, dan mengepalkan tinjunya ke tanah. Duar. Tanah bergetar hebat. Pada saat ini, suara mendesis yang tajam dan menusuk telinga tiba-tiba datang dari Grand Canyon. Segera, sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari Grand Canyon, membentuk kegelapan yang pekat. Melihat adegan ini, wajah Mileye tiba-tiba berubah. Apa yang akan dilakukan orang-orang ini? Apakah kamu tidak ingin mengobrol? Pada saat itu kera raksasa tiba-tiba berkata, "Apa yang harus aku lakukan?" Mileye berkata, "Mundur." Kera raksasa segera mengangkat tangannya. Segera, kelompok monster surut seperti air pasang. Setelah beberapa saat, mereka mundur ke rawa jurang, tapi burung hantu malam itu tidak berniat menyerah dan mengejar mereka dengan ganas. Wajah Mileye menjadi muram.
Dia menunjuk ke arah langit, tetapi tidak ada gerakan sama sekali. Mileye sedikit malu, karena dia baru tahu sekarang bahwa dia tidak memiliki basis kultivasi lagi. Jika di luar titik ini, semua sampah di depan ini akan musnah. Mileye melihat kera raksasa, apakah kamu bisa mengalahkan mereka? Kera raksasa berkata, aku bisa mencobanya. Mileye mengangguk, pergilah. Kera raksasa tiba-tiba meraung, melompat, dan terbanting ke langit. Tabrakan ini seperti gunung kecil, dan momentumnya menakutkan. 2. Burung hantu malam yang tak terhitung jumlahnya dibunuh oleh kera raksasa, tetapi jumlah burung hantu malam itu terlalu banyak. Mileye tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke langit, berjuang untuk kebebasan. Bunuh. Setelah berbicara, dia langsung bergegas keluar. Di belakangnya, monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar satu demi satu. Walaupun banyak Night Owl, namun di belakang Mileye juga banyak monster yang ketika pertarungan dimulai, mereka tidak akan kalah sama sekali. Apalagi kera raksasa yang berkulit kasar dan daging tebal, mereka tidak bisa dihancurkan untuk sementara waktu. Di depan kedai, Paman Jiang menyaksikan sekelompok monster berkelahi dan tetap diam. Amu juga diam. Setelah beberapa saat, Paman Jiang tiba-tiba berkata, mengapa monster-monster itu mengikutinya? Amu dengan lembut berkata, kebebasan. Paman Jiang ragu sejenak, tetapi berhenti berbicara. Amu berkata, apa yang ingin dikatakan Paman Jiang? Paman Jiang menggelengkan kepalanya, aku pikir persidangan seperti itu mungkin telah kehilangan arti dari persidangan. Amu menatap Paman Jiang salah. Salah rencana. Paman Jiang memandang Amu, bagaimana menurutmu? Amu berkata dengan lembut, kecuali jika kamu memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, akal seringkali lebih penting daripada kekuatan. Ujian ini tidak hanya menguji keadaan pikiran seseorang, tetapi juga menguji kecerdasan seseorang. Selain imam besar sebelumnya, ketika kami keluar dari situ, siapa yang tidak bermain dengan pikiran? Hanya saja dia bermain lebih teliti. Paman Jiang terdiam. Amu perlahan menutup matanya, tidak tahu harus memikirkan apa. Di samping rawa jurang, pertempuran telah berakhir saat ini, dan burung hantu malam itu telah mundur ke Grand Canyon, karena siang hari tidak baik untuk mereka. Di samping Mileye, kera raksasa berkata dengan suara yang dalam, mereka pasti akan menyerang lagi di malam hari. Mileye tiba-tiba berkata, berapa banyak korban yang kita miliki? Kera raksasa melihat sekeliling, lebih dari 100 monster. Lebih dari 100. Wajah Mileye menjadi muram. Setelah beberapa saat, Mileye berkata dengan lembut, kubur mereka dengan baik. Kera raksasa menggelengkan kepalanya, oke. Mileye tiba-tiba berkata, mereka adalah rekan seperjuangan kita. Kawan seperjuangan. Sambil berbicara, dia melirik ke semua monster di lapangan. Mulai sekarang, kita tidak membedakan ras, tidak ada klan manusia, tidak ada ras buaya raksasa, tidak ada klan siluman, tidak ada ras serigala, kita semua sama. Biar aku memberitahu kalian, karena kalian memilih untuk mempercayaiku, aku pasti akan membawa kalian keluar dari tempat ini dan pergi keluar. Aku akan membuat semua monster terlahir kembali, aku akan menepati apa yang aku katakan. Dengan lili kecil di sekitar, biarkan monster ini terlahir kembali, ini bukan omong kosong. Kera raksasa memandang Mileye, apakah itu benar? Mileye menatap kera raksasa, serius. Kera raksasa memandang Mileye, manusia. Aku tahu kamu pasti bukan orang biasa, kamu di sini, basis kultivasimu dilarang,
dan kekuatanmu tidak sebaik seperti milik kami, tapi di luar, kekuatanmu pasti lebih baik dari kami. Aku harap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Bawa kami keluar dari tempat ini." Mileye menatap langsung ke arah kera raksasa. "Aku akan melakukan apa yang aku katakan." Kera raksasa mengangguk. "Mulai sekarang, kami akan bertarung untukmu." Mileye tiba-tiba berkata, "Api." Menyalakan api. Monster di arena sedikit terpana. Mileye melihat ke arah Grand Canyon di kejauhan, dan berkata dengan galak, "Karena mereka tidak ingin bicara, maka aku tidak akan bicara dengan mereka." Bakar dengan api. Setelah berbicara, dia berbalik dan mulai menyalakan api. Sekitar setengah jam kemudian, Mileye bergegas menuju Grand Canyon yang penuh dengan monster yang tak terhitung jumlahnya. Di antara monster ini, mereka semua membawa obor. Oh, Mileye kini sedang duduk di bahu kera raksasa itu, memegang obor menyala di tangan kirinya. Bakar Grand Canyon. Di depan bar, Paman Jiang tiba-tiba berkata, "Sebenarnya, dia sudah bisa lewat." Amu menggelengkan kepalanya. Setelah Grand Canyon, ini baru permulaan. Paman Jiang menyipitkan matanya sedikit. "Ada apa di sana?" Amu berkata dengan lembut, "Orang jahat." Bersambung.